Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatunisa dengan NIM 18234005, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara umum apa itu Keminangkabauan dari segala aspek, seperti sejarah, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Penjelasan yang pertama yaitu tentang sejarah Keminangkabauan. Sejarah Minangkabau dapat kita ketahui dari adanya tambo. Tambo adalah hikayat ataupun cerita yang menjelaskan asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Namun dalam tambo tersebut hanya terdapat 2% saja yang hanya fakta sejarah. Hal ini dikarenakan tambo berisi interpretasi umum maupun pribadi. Menurut kepercayaan masyarakat Minangkabau, orang Minangkabau berasal dari puncak Gunung Merapi di Sumatera Barat. Sejarah bermulanya yaitu pada masa kerajaan Aditya Warman. Aditya Warman itu sendiri adalah seorang raja yang memerintah di Pagaruyang, pusat kerajaan Minangkabau. Sebelumnya masyarakat Minangkabau didomisili oleh agama Buddha, kemudian akhirnya masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam hingga sekarang. Pada saat itu terjadi pertarungan adu kerbau antara masyarakat Minangkabau dengan pihak Belanda. Kemudian pertarungan tersebut dimenangkan oleh masyarakat Minang. Untuk mengenang masa tersebut, kemudian didirikan rangkiang atau rumah loteng yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Yang kedua, sosial budaya Keminangkabauan. Minangkabau merupakan salah satu suku yang memiliki kehidupan sosial dan budaya yang khas. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau berkembang di surau karena sisi religiusitas masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tersebut. Surau pada masyarakat Minangkabau memiliki peran yang cukup penting seperti belajar agama, akhlak, pantun, randai, dan adat Minangkabau lainnya. Adapun adat masyarakat itu sendiri adalah merantau, yang mana merantau biasanya dilakukan oleh pemuda yang ada di Minangkabau. Jika sudah beranjak dewasa, maka pemuda tersebut akan merantau. Budaya merantau yang dilakukan sejak lama merupakan suatu tindakan yang dihasilkan atas dasar sistem nilai sosial budaya masyarakat etnis Minangkabau. Yang ketiga yaitu ekonomi Minangkabau. Kegiatan ekonomi Minangkabau lebih mengacu kepada anak rantau. Orang merantau ke kota-kota besar biasanya berdagang, sehingga orang-orang sudah tahu jika kebanyakan yang berdagang di kota besar adalah orang Minang. Dengan merantau, para bujangan di Minang dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Kegiatan ekonomi tersebut lebih banyak mengacu kepada kegiatan pertanian, perdagangan, dan merantau. Untuk orang Minang yang di kampung akan lebih berfokus pada kegiatan pertanian. Hasil pertanian yang sudah terkenal seperti beras Solo dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu aspek hukum dalam Keminangkabauan. Hukum yang ada dalam Minangkabau menggunakan hukum adat. Terdapat prinsip adat Minangkabau yaitu adat basandi syara basandi kitabullah, yang berarti hukum tersebut berlandasan kepada ajaran agama Islam, dan hukum adat berkembang dengan maju terus-menerus. Keputusan-keputusan dalam adat menimbulkan hukum adat. Minangkabau memiliki hukum adat yang tertuang dalam suatu undang-undang. Masyarakat sering menyebutnya dengan Undang-Undang Nan Duo Baleh, Nan 20. Yang kemudian undang-undang ini terbagi atas dua bagian, yaitu Undang-Undang Nan Duo Baleh dan Undang-Undang Nan Salapan. Dalam Undang-Undang Nan Salapan membahas mengenai pengelolaan nama-nama kesalahan dan jenis kejahatan. Kemudian Undang-Undang Nan Duo Baleh mendefinisikan rasa bersalah, kemudian alasan menangkap dan menghukum seseorang. Selanjutnya aspek yang kelima yaitu aspek kekerabatan di Minangkabau. Sistem kekerabatan atau bisa disebut sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah prinsip matrilineal, yang mana mengatur garis keturunan mengikuti
garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis keturunan ini juga merupakan arti pada penerusan harta warisan. Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun. Terdapat dua jenis harta warisan, yaitu warisan atau pusaka rendah dan pusaka tinggi. Pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan dari ibu secara turun-temurun, sedangkan pusaka rendah adalah harta yang diwarisi dari hasil usaha bapak dan ibu selama mereka terikat pernikahan. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, suatu rumah gadang dihuni oleh satu keluarga. Rumah ini berfungsi untuk kegiatan adat dan tempat tinggal. Keluarga yang mendiami rumah gadang ini adalah orang yang satu keturunan atau dinamakan saparoi atau setari darah menurut garis keturunan ibu. Aspek yang terakhir yang dapat saya temukan yaitu tentang aspek pendidikan di Minangkabau. Sistem pendidikan di Minangkabau yaitu sistem surau. Sistem pendidikan yang diterapkan di surau patut dipahami oleh generasi saat ini. Dalam mengkaji pendidikan yang ada pada surau meliputi karakteristik, isi, dan literatur keagamaan. Dengan berkembangnya lembaga pendidikan surau ini, terjadi transformasi ilmu pengetahuan dan budaya terhadap pemuda-pemuda Minang. Ilmu yang didapat di surau ini tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengetahuan adat, ilmu bela diri, sopan santun, kemandirian, dan sebagainya. Surau ini walaupun ada yang berbentuk masjid, tetapi tidak sama dengan masjid. Surau di Minangkabau tidak dilakukan sholat Jumat, sementara masjid tempat dilaksanakan sholat Jumat. Demikian video yang penjelasan secara singkat Keminangkabauan dari segala aspek. Sekian video dari saya. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.